Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurwalis dari kelas B1 pagi dengan NIM 21903020084. Di sini saya ingin menjelaskan tentang buku kewirausahaan yang kedua yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Usaha atau bisnis yang saya ambil atau yang saya ingin kerjakan adalah usaha travel agent. Karena travel agent menurut saya bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa berkembang untuk masa yang akan datang. Mari kita lihat bagaimana usaha travel agent ini dalam persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Yang kedua ada menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Yang ketiga ada mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Baik, langsung saja mari kita lihat bagaimana usaha travel agent ini. Dalam buku Pekerja KWU 2 yang bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, yang pertama, bagaimana usaha travel agent dalam persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis, yaitu produk atau jasa, travel agent match, unit usahanya adalah biro perjalanan wisata. Yang pertama ada langkah-langkah, yaitu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya ada budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman yang saya lihat yaitu yang pertama ada membangun budaya etik mencakupi lead by example dan juga menerapkan program pelatihan etik. Yang 1.2 notaris untuk perusahaan. Notaris untuk perusahaan ini saya ambil objektif. Yang 1.3 perjanjian para founders, yaitu dapat mencakupi bentuk hukum kepemilikan bisnis dan juga penunjukan saham atau pembagian kepemilikan jika ada yang ingin berkolaborasi dengan saya. Lanjutnya ada 1.4 perselisihan hukum dihindari dengan yang pertama ada tetapkan standar di perusahaan dan juga ada kesepakatan hukum. Kesepakatan hukum ini mencakupi ada perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Dan juga ada perjanjian mencegah seorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada memilih bentuk organisasi. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi yaitu mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Yang 2.2 ada isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis, dapat mencakupi isu-isu memilih organisasi ini, biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Selanjutnya, yang ketiga ada mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 ini persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha ini yang saya ambil adalah syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan dengan syarat-syarat. Yang pertama ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, yang kedua ada fotokopi NPWP, fotokopi situ dan yang lainnya. Yang 3.2 ini ada izin pajak penjualan diajukan sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Ada 3.3 izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang saya lihat atau yang saya cari adalah mendapatkan yang pertama ada izin Permen Parekraf nomor 4 tahun 2014 mengatur tentang dasar peraturan secara detail dengan standar yang harus dipenuhi oleh Biro Perjalanan Wisata dalam melaksanakan usahanya dan yang lainnya. Ada 4 izin. Baik, mari kita lihat untuk usaha travel agent dalam menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Yang pertama, elemen ada identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerjanya yaitu yang pertama ada profitabilitas, yang statusnya baik, likuiditas statusnya baik, efisiensi statusnya baik, dan stabilitas statusnya sedang. Yang 1.2 ada proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama ada preparasi laporan pendapatan baik, neraca baik, laporan cash flow itu sedang. Yang kedua ada preparasi perakiraan keuangan, yaitu pendapatan baik,
pengeluaran baik, dan belanja modalnya sedang. Preparasi proforma laporan keuangan, laporan proforma pendapatan sedang, laporan proforma neraca sedang, dan laporan proforma cash flow sedang. Yang ketiga, selanjutnya ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan atau rasio analisis baik, mengukur hasil dibanding rencana baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri baik. Yang 1.3 ada laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan neraca baik, laporan keuangan baik, neraca baik, dan laporan cash flow itu sedang. Lanjutnya ada 1.4 yaitu perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama adalah laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan itu baik. Selanjutnya ada perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis itu baik. Lalu ada perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya itu baik. Yang kedua ada identifikasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma keuangan ini mencakup ada proforma laba rugi itu sedang, proforma pendapatan itu sedang, proforma neraca itu sedang, dan proforma arus kas itu sedang. 2.2 ada rasio analisis diidentifikasi. 1. Likuiditasnya itu baik, efisiensi operasinya itu baik, profitabilitasnya itu baik. Maka rekomendasi untuk usaha travel agent ini yang 1.1 kita lihat data di atas. Yang pertama tujuan keuangan. Jika dilihat dari data di atas, usaha travel agent ini sangat efektif bila dijalankan karena akan mendapatkan keuntungan dan juga bisa saja stabil jika tidak ada hal yang berubah. Yang 1.2-nya proses pengelolaan keuangan. Dalam laporan pendapatan sudah baik karena memilah antara pendapatan dan juga aset yang dimiliki, tetapi ada yang harus ditingkatkan dalam rangkuman arus kas. Preparasi perakiraan keuangan. Dalam memperkirakan pendapatan dan pengeluaran untuk jangka panjang sudah baik, tetapi memperkirakan belanja modal harus ditingkatkan lagi. Preparasi proforma. Dalam menyusun proforma, laporan keuangan usaha travel agent ini sangatlah lumayan susah, jadi perlu ditingkatkan lagi. Lanjutnya ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Selalu menganalisa dari rasio, mengukur dari hasil dibandingkan dengan rencana dan juga nilai norma sudah baik. Lanjutnya ada 1.3 dari data di atas yaitu laporan historis keuangan. Pada bagian ini melihat laporan keuangan dan neraca dalam menjalankan usaha ini sudah baik, tetapi perlu ditingkatkan pada laporan cash flow. 1.4 yaitu perakiraan keuangan. Dalam memperkirakan keuangan menggunakan beberapa cara yang baik seperti data di atas. Selanjutnya ada laporan proforma. Perlu ditingkatkan lagi dalam membuat perakiraan agar kedepannya mendapatkan laporan keuangan yang ingin dicapai. Lanjutnya ada poin 2 yaitu rasio analisis. Dalam menganalisa dari histori laporan keuangan usaha ini baik dalam pendapatan, biaya operasi, dan memenuhi kewajibannya. Jadi untuk usaha travel agent ini dalam menilai kekuatan dan kewajiban keuangan ada yang sudah baik dan juga ada yang perlu ditingkatkan lagi agar mendapatkan hasil yang lebih baik atau tidak ada kesalahan namun bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, mari kita lihat bagaimana usaha travel agent ini dalam mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Yang pertama ada rencana staffing yang nanti saya akan jelaskan. Yang kedua ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Yang 2.1 rencana seleksi, yaitu rencana seleksi ini menggunakan saluran dan teknologi yang tepat dan juga mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, dan jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 ini proses seleksi, mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Selanjutnya ada diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi. Dan ada 2.3 itu internalisasi atau induksi anggota tim, yaitu mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil
dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, dan memberitahu manajer dan tim tentang penunjukan baru. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Yang 3.1 ada hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan, yaitu mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, dan hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada hak untuk cuti, dan ada kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama ada kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Yang 3.2 prinsip hubungan industrial, yaitu mencakupi kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah, hubungan fungsional dan pembagian tugas, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu mengelola staf. 4.1 alasan pengembangan staf, yaitu apa sih alasannya? Yang pertama untuk efisiensi, untuk konsistensi, untuk keluhan, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang 4.2 yaitu strategi dan program pengembangan staf, mencakupi memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, dan mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Dan program pengembangan staf ini yaitu dilakukan dengan pelatihan. 4.3 program pelatihan dilakukan. Yang pertama ada orientasi pekerjaan. Yang kedua ada in-service education dan pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf, dievaluasi, diidentifikasi, dan dilibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Selanjutnya ada analisa dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Yang kelima yaitu meninjau kinerja tim. 5.1 ini hasil kinerja mencakupi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dan 5.2 kompetisi diidentifikasi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan tingkat pergantian staf di usaha travel agent ini yaitu rendah, di bawah 15%. Yang terakhir ada kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan, yaitu kolaborasi, kerjasama, kompetisi, bekerja sama. Dan ini adalah rencana staffing pada usaha travel agent yang mencakupi ada direktur operation, manajer operasional, manajer administrasi. Lanjutnya ada manajer marketing, ada staff administrasi dan accounting, ada staff tour dan hotel, dan staff ticketing dan travel. Selanjutnya yang terakhir ada staff sales and marketing. Di dalam travel agent ini, para departemen ini mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan ada persyaratan untuk memasuki usaha travel agent ini, dan juga ada pelatihan-pelatihan khusus untuk untuk para staff dan para manajer dan direktur untuk pelatihan-pelatihan agar lebih bisa memajukan usaha travel agent ini. Dan sekian penjelasan dari saya dalam buku KWU 2 dengan berjudul Bergerak dari Ide Menjadi Sebuah Usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.